mau kasih bayarnya di katanya. Oh, Bukan harta, mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati para dai, para ustaz dari FPI ya hadir dalam kesempatan siang ini beserta undangan kami. Saya maaf dari kepolisian, juga rekan-rekan dari SKPD, Bapak Hukum juga dari SPP. Ini pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Saya mohon kepada juru bicaranya cepat untuk disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah memberi kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya karena kudroh dan iradahnya kita pada siang hari ini bisa bersilaturahmi di balai kota ini. Salawat dan salam mereka curah limpahkan pada Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena uswahnya lah, karena contohnya lah, karena suri tauladannya lah kita berusaha melaksanakan ajaran Allah. Yang sama kita hormati dan dimuliakan oleh Allah Bapak Wakil Wali Kota Bapak Muhammad Aden, dan juga jajaran SKPD-nya, dan juga dari pihak Polres Tabes Bandung. Mungkin di sini juga ada dari Pak Kapolsek Sumber Bandung, dan juga dari jajaran Kasatpol PP ya. Dan saya maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Dan juga salam penghormatan ini kami sampaikan kepada guru-guru kami dari jajaran Perantauan Islam Bandung Raya yang bersama-sama bersilaturahmi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, dan yang tunduk dan patuh kepada ajarannya, peduli terhadap Islam dan muslimin sampai akhir zaman. Amin. Dengan ini kami Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Bandung Raya menyatakan sikap seperti berikut. 1. Biji, sejak teras nyambungkeun silaturahmi antawis keluarga besar DPW FPI Bandung Raya sareng Bapak Wali Kota rawuh reng-renganana demi terwujudnya Kota Bandung juara. 2. Menyampaikan aspirasi umat demi tetap terjaganya kesucian Ramadan. Kami meminta ketegasan Bapak Wali Kota Bandung untuk menutup total semua tempat-tempat pemicu kemungkaran, di antaranya ya gereja-gereja liar, tempat-tempat aliran sesat, dan gitu, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat perjudian, gembong-gembong narkoba, gudang-gudang miras, dan premanisme, dan juga yang menjadi wabil khusus di bulan suci Ramadan ini ya warung siap saji lah, harapannya di bulan suci Ramadan ini ditertibkan. Ya aturannya mungkin saya kira datanya sudah ada di sini seperti itu. Kenapa kami menyampaikan aspirasi ini? Karena berdasarkan aspirasi daripada masyarakat dan juga khususnya laskar yang ada di Kota Bandung, setiap bulan Ramadan ini tempat-tempat pemicu kemungkaran ini dari pihak jajaran
yang pemerintahan Kota Bandung yang berkompeten di sini misalkan Satpol PP, Polrestabesnya kurang begitu konsentrasi Pak, karena masih ditemukan ya siang hari rumah-rumah makan siap saji masih hanya buka kan gitu. Lalu kata gudang-gudang miras masih beroperasi, tempat-tempat yang hiburan yang saya kira itu memicu kemungkaran lah. Kami harapkan minimal di bulan suci Ramadan ini benar-benar ditutup. Dan saya kira keinginan kami atau aspirasi umat ini kan sudah dituangkan di dalam Perda, saya kira seperti itu. Tetapi dalam hal pelaksanaannya saya kira kurang kayak ini. Nah itu kami meminta ketegasan dari Bapak Wali Kota Bandung yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota, tolonglah ketegasannya. Apalagi kan Bapak backgroundnya dari Partai Islam ya, Partai Keadilan Sejahtera, saya kira lebih fokus dan lebih paham. Dan Bapak backgroundnya juga sama Pak Ustadz kan gitu ya. Jadi harapannya bisa seperti itu. Lalu yang ketiga, kami menyatakan siap bekerja sama dan sama-sama kerja, artinya menjadi mitra demi terwujudnya poin 2 di atas, Pak. Siap kami bekerja sama dan menjadi mitra. Kan gitu. Keempat, apabila Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya yang punya kompetensi di Kota Bandung tidak ada niat baik untuk mewujudkan poin 2 di atas, maka kami akan terus bergerak dalam mewujudkannya. Jadi kami akan terus bergerak. Walaupun misalkan Bapak tidak mau bermitra dengan kami, ya kami terus bergerak seperti itu. Didasari keyakinan bahwa ini adalah salah satu syariat Islam yang harus kami perjuangkan dan tentunya tidak bertentangan dengan hukum negara yang berlaku. Kami punya keyakinan seperti itu. Dasar syariat Islam jelas dan saya kira dengan hukum yang berlaku pun tidak bertentangan. Apalagi kapannya di Kota Bandung sudah keluar perda tentang ini kan. Kelima, untuk teknis pelaksanaannya kami siap mengusahakan lagi di bulan Ramadan apabila kesempatan waktu sekarang terbatas. Gitu. Misalnya teknisnya dan sebagainya kami siap. Kalaupun misal dari jajaran Muspida Kota Bandung ini ada niat baik, mau bermitra dengan kita, kami membuka diri gitu kan selama ini. Mau besok, mau sampai kapan itu siap membuka diri untuk membicarakan teknis pelaksanaan ini. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan dengan motivasi semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kondusivitas dan terjaganya sinergitas antara masyarakat dan pemerintahan Kota Bandung. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah menerima rombongan saya dengan baik dan seluruh yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan atas sambutannya. Yang kedua, mungkin saya ingat kepada hadis Rasulullah SAW. Kiwamu dunya bi arba'ati asya'a. Bisa ngadeglah dunia ini dengan 4 hal. Yang pertama bi ilmul ulama. Yang kedua bi adil umaro. Yang ketiga bi syahwatil agniya. Yang keempat bi du'ail fuqara. Yang 4 pilar ini yang bersatu, searah, sejalan. Insyaallah ini dunia, ini negara akan berkah, akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di salah satunya ini selalu bertentangan, ulama dan umaronya tidak damai, agniya dan fuqara tidak, itu akan terjadi malapetaka di masa akan datang. Mungkin saya mengharapkan para ulama, umaro, agniya, fuqara itu, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, sama-sama kita junjung tinggi, sama-sama kita jaga dengan kesuciannya. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah saya ikut pada yang lain. Saya ingin sampaikan bahwa saya ingat, kita semua ingat, kita semua di sini dan umat Islam, bahwa kita sama ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan mulia. Bulan Ramadan adalah bulan agung yang setiap pribadi umat Islam wajib menjaga bulan Ramadan. Juga bulan Ramadan disebut bulan as-sabri, bulan nahan dari kita dari kesabar. Bahkan perang yang paling dahsyat sepanjang umat Islam itu terjadi di bulan Ramadan, yakni perang Badar zaman Rasulullah SAW. Sebab itu kami dari Peran Pembela Islam
bulan Ramadan adalah saat yang momentum yang sangat baik untuk memerangi kezaliman, untuk memerangi keankara-murkaan, ketidakadilan, kemungkaran. Sebab itu kami mendorong, tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah jika ada aturan, sudah ada peraturan, kami sangat dukung, tolong dijalankan. Tapi saya ingin bercermin, lihat di Bali di hari Nyepi. Kalau hari Nyepi itu semua warung-warung tutup, semua itu bahkan bandara internasional Ngurah Rai tutup. Itu di Bali yang harus Hindu. Bahkan umat Islam kalau berbentrokan hari raya Idul Fitri dan hari Nyepi, itu umat Islam tidak boleh spek-spekan disepekan, bahkan jalan kaki ke lapang nggak boleh pakai motor, harus jalan kaki. Itu cermin di Bali. Saya minta tolong Kota Bandung mayoritas umat Islam. Jika kita itu benar-benar sayang kepada Kota Bandung, segala bentuk kemungkaran warung-warung yang buka di bulan Ramadan pula siang hari itu mohon ditutup. Jika tidak, kami dari Front Pembela Islam akan selalu mengawasi siang dan malam. Kalau malam ada tempat kemungkaran, kalau malam ada tempat kemaksiatan, kami terus pantau. Jika Pemkot tidak bekerja, maka kami akan bekerja sendiri. Kenapa? Karena kami tidak ridho Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung dikotori oleh kemungkaran dan kejahatan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Wakil Wali Kota dan juga penghormatan kepada aparat kepolisian, Satpol PP dan juga kepada aparat yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Yang ingin saya sampaikan pribadi juga melalui forum ini hanya dua. Masalah perizinan di Kota Bandung khususnya itu perizinan seperti tempat karaoke yang kita tahu seorang muslim itu tempat karaoke bukan tempat pahala maksiat. Kenapa banyak mereka yang datang itu pakai celana pendek-pendek, wanitanya pun menor-menor. Bahkan di tempat karaoke itu semua pada tahu, Satpol PP juga tahu di tempat maksiat itu minuman keras itu, narkoba itu ada. Yang saya anehkan izin itu begitu mudah Pak. Hanya 1, 2, 3 orang di daerah saya di Kera Condong Pak. 3 orang yang memberikan tanda tangan, staf RT dan RW. Mereka hasil ada izinnya. Cuma 3 orang kok. Tidak 3 orang warga tanda tangan persetujuan berdirinya karaoke. Ada diperkuat RT dan RW. Gol hasilnya. Yang kedua, dan juga kami mengimbau kepada aparatur, terutama juga kepada mereka sama perizinan Pak. Ada pada Kota Bandung yang memperlakukan miras itu Pak. Tetapi anehnya ada toko-toko tertentu yang diberi izin untuk memperjualkan miras. Padahal toko itu sebagai sub-distributor, tapi mereka mengecek. Kok begitu mudah? Apa dulu aparat yang pejabat itu memberikan izin? Tidak masuk, baik, tidak melihat. Lokasinya itu satu bertentangan karena dekat warga, dekat tempat ibadah. Dan juga di pasar, kok sampai diizinkan? Apa izinnya itu? Diizinin apa betul mereka itu melalui prosedur yang betul atau dibuat di markup? Ini begitu mudah kok pejabat memberikan izin, yang akhirnya timbul kemaksiatan, yang timbul akhirnya perkelahian sampai pembunuhan. Ini kan dari apa? Ini siapa yang bertanggung jawab gitu. Dan juga kepada aparat, ketika kami mohon maaf mengadakan sweeping, bukan kami semata-mata sweeping miras itu tanpa koordinasi. Kami koordinasi dulu dengan aparat kepolisian polsek. Tetapi polseknya menerima aduan kami itu ya sebelah mata saja gitu. Akhirnya kami turun, ribut mereka. Nah sekitar turun, aparat kepolisian turun, Satpol PP turun pun nggak tuntas Pak. Maaf Pak Satpol PP, kenapa nggak tuntas? Mereka yang dirazia akan ditarik oleh Satpol PP barang DP-nya, ternyata besok lusa jualan lagi Pak. Kenapa saya katakan tidak tuntas? Tapi tolong ketika kami ingin masuk tidak boleh. Jangan, biarkan saya aparat, biarkan petugas yang masuk. Ternyata besok lusa mereka masih jual miras Pak. Demi Allah saya sampaikan ini. Jadi mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota dan juga aparat yang berwenang dalam perizinan ini, tolonglah selektif kembali. Jangan mudah memberikan izin, harus selektif, harus lihat dulu betul nggak mereka yang mengajukan perizinan untuk hiburan, untuk perdagangan miras ini betul nggak jauh di 7 titik itu Pak.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para bapak yang saya hormati, yang Allah Taala. Pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi di dalam pernyataan sikap ini, ya, kami sangat menyambut dan mengapresiasi Pak, ya, Biskup Kasiron atas atensinya terhadap kemuliaan bulan Ramadan. Insya Allah kita sama-sama punya pemahaman yang sama, insya Allah Pak, yang seperti itu. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kalaupun masih ada banyak kekurangan di dalam implementasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah kita buat juga, kita sudah awal sesungguhnya bagaimana di bulan Ramadan itu ada penutupan hiburan-hiburan, tempat hiburan tidak ada. Ya, ini kalau hukum saya kira sudah buka itu ya, saya kira ada. Ya. Nah, tapi ketika di lapangan memang masih ada oknum-oknum seperti itu. Ya, saya terus terang saja Pak, saya sangat memberikan, saya berpimpinan di Kota Bandung ini sangat ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami Pak, terima kasih Ron, ya, ucapan pelaksana ijazah atas kolaborasinya sahabat-sahabat di FPI yang memiliki kepedulian dalam hal tadi disampaikan banyak keterangan, nah, beberapa hadis sudah disampaikan, ya. Saya kira ini kita sudah punya kesepakatan yang sama dalam hal ini, ya. Ketika kami memang dalam implementasi ini masih ada oknum-oknum, saya kira saya mohon Pak, tentang tadi yang sudah Ustaz bicara colong tadi, ya, ini rasa dia. Kalaupun ada yang seperti itu, ya, saya berharap, ya, Bapak bisa menyampaikan, ya, kepada kami langsung, ya, melalui SMS boleh, kalau SMS boleh langsung boleh. Nanti silakan catat nomor telepon saya, ya, SMS kepada saya, ya, di 081 220 951. Ya. Silahkan Bapak bisa mendekat ke kita langsung, ya. Karena Pak kalau sudah di lapangan, ya, kadang-kadang boleh jadi kami juga tidak paham khusus di lapangan seperti itu, ya. Nah tadi Pak menyampaikan boleh jadi ada oknum-oknum Pak, ya. Kalau tadi disampaikan betapa mudahnya izin miras itu keluar hanya 3 tanda tangan dari warga, padahal undang-undang miras sudah ada di kita, perdanya sudah jelas di mana tempat-tempat diperjualbelikan miras itu sudah jelaskan. Nah, kalau bapak-bapak kita semua masyarakat melihat ada indikasi bahwa itu adalah menyimpang dari peraturan daerah yang ada, ya kan? Nah, saya berharap ya ini kita bersikap bersama-sama lah, saya kira bersama-sama, ya. Nah, bila perlu sampaikan kepada kami, ya. Biar nanti saya juga akan inspeksi kepada aparat kami, saya kira Kasopep, saya kira Pak. Ini penting saya kira. Ya. Dan alhamdulillah saya sendiri dan Pak Wali sejak kami dilantik ya 20 bulan yang lalu, kami sudah banyak berupaya Pak, insya Allah lah, ya. Saya sudah banyak berupaya bagaimana kita disampaikan tadi Pak Ustadz tadi disampaikan 4 pilar tadi, ya. Bagaimana pemimpinnya Umaro yang adil segala macam, saya kira, ya, adilnya dan fukoro dan juga ulama, ya, ilmunya para ulama. Ya, kami di sini sudah mengupayakan bagaimana koordinasi, komunikasi, silaturahim antar unsur pimpinan daerah termasuk dengan para ulama. Kami sudah terus mengadakan koordinasi dengan baik, ya, sehingga ya contoh-contoh lah mungkin di waktu yang lalu pernah kan ketika kami dengan Kapolda tentang tempat hiburan, ya, dibatasi segala macam. Ini juga hasil dari koordinasi kami dengan mereka, insya Allah. Saya akan berupaya itu, tapi sekali lagi barangkali kalau di lapangan tadi, ya. Jadi gini Pak Bunda, prinsipnya ketika kami, apalagi kami sudah punya peraturan-peraturan baik peraturan daerah ataupun yang namanya sebutnya parwal, ya, peraturan wali kota,
ya kita akan berupaya Pak, karena itu memang harus kita upayakan. Saya juga paham, insya Allah sama. Bagaimana kabar maktan indah Allah, antakul mata malu. Mau ada gesnya perwak, mau ada ngantuk karena perwak, mau ada kita sihir ku Allah, insya Allah. Ya, saya kira seperti itu. Cuman barangkali ya saya juga selalu berupaya. Ya, saya berupaya juga. Ketika kita sebagai seorang dai, kita ini kan kalau dai itu kan saya kira sudah hampir sama. Sifat dai itu bukan hanya bukan hanya monopoli para ustaz saja kan begitu, para kita saja itu dakwah kita. Tapi semua kita juga umat Islam punya kewajiban sebagai dai kan begitu ya. Nah cuma kan yang terpenting saya mengajak ini bersama-sama. Mari kita menjadi dai dan daiyah ya. Yang ketika kita mau mendagangkan nilai-nilai Islami yang sangat luar biasa, disebutnya kan barangkali bahasa Arabnya husnul diayah. Bagaimana barang yang indah ini kita jual, karena ini luar mulia dagangan ini. Nah kita juga dijual dengan penjual disebut husnul diayah ya kita juga. Insya Allah saya sangat senang sekali Pak. Saya tidak akan mundur kalau ketemu dengan teman-teman FPI mau demo ke kami, saya sangat senang sekali Pak. Jangankan FPI, ya, yang notabene saya yakin antum ya kita semua adalah ustadz, kita cerdai semua, sama saja kan. Saya sedang berdakwah di regulasi, para kiai, para ustadz sedang berdakwah di lapangan gitu. Kita bersama-sama, saya akan senang sekali. Ya. Hatta saya dengan lembaga-lembaga yang tadi katakan sekarang ada yang unsur-unsur premanisme, saya sangat senang ketemu dengan mereka insya Allah. Karena itulah konsep kami, sekali lagi Kota Bandung, saya punya konsep dengan Pak Wali itu, yang sebutkan kami benar Pak, kami punya konsep 3 pilar Pak. Ngomong-ngomong ini, pilar pertama adalah kreatif inovatif. Nah saya berharap ya, kreatif inovatif ini dimiliki oleh seluruh komponen komunitas warga Kota Bandung. Tadi kalau Pak Kiai di lapangan melihat ada oknum-oknum lah yang masih kreatif lah. Ya, biasanya kreatif bagaimana? Tapi kreatif tentu tidak melanggar undang-undang kan, gitu kan? Ya, kita bersama-sama. Misalnya kreatif, ayo saya terbuka kunci, terbuka pintu, bisa bertemu, bisa terjadi dalam hari langsung melalui wartawan tadi saya kira seperti itu. Nah, kreatif lah saya seperti itu. Ya. Dan itu salah satu contohnya. Ya. Kemudian pilar kedua adalah kolaborasi Pak. Kolaborasi ini saya sangat-sangat punten Pak. Mang Oded membuat 3 pilar ini, saya sudah menggodoknya dan saya sudah mempelajarinya dari berbagai kitab Pak, insya Allah. Berbagai tafsir Al-Quran saya sudah saya maka itu kesimpulan saya salah satunya. Pertama kreatif inovatif, yang kedua kolaborasi. Kan kalau bahasa orang memberikan kolaborasi teh berjamaah gitu kan, berjamaah bagaimana kita berkolaborasi yang baik kayak gitu ya. Nah itulah saya kira ya, saya menghendaki kolaborasi antara, kalau tadi Ustaz Pak Kiai menyampaikan kami siap, KPI siap bermitra, mitra itu kolaborasi. Insya Allah saya sangat terbuka saya sebenarnya ya, seperti itu ya. Nah, yang ketiga kami punya konsep desentralisasi. Artinya dalam upaya-upaya konsep prima dalam pelayanan kepada masyarakat, maka ada konsep desentralisasi. Artinya nanti sekarang sudah mulai di Kota Bandung yang namanya pelayanan kepada masyarakat, nanti termasuk membuat perizinan, membuat KTP segala macam, itu sudah nanti kita desentralisasi ada di kewilayahan, tidak lagi harus ke kota gitu Pak. Artinya ini sebuah konsep memang akan memudahkan masyarakat seperti ini. Nah, terkait dengan masalah apa yang kita bicara hari ini, nampaknya saya melihat ini lebih dekat kepada kolaborasi Pak. Artinya saya, ya kami, pimpinan Kota Bandung dan Pak Wali sangat-sangat terbuka, ya 100% terbuka. Mari kita bersama-sama kolaborasi, karena saya sangat meyakini nggak mungkin sebuah pemerintahan termasuk di Kota Bandung itu TNI super Pak Wali Kota TNI super, Wakil TNI super. Kita perlu berkolaborasi, kita perlu beramal-jamaah saya bersama-sama. Ya, ya, saya kira tidak perlu kita sampai
saya yakin lah antum para ustadz rakyat sudah lebih paham lah daripada kita sendiri. Itu yang penting Pak ya. Jadi sekali lagi ya, kami sangat menerima insya Allah apa yang diusulkan, aspirasikan oleh para kiai ini dari FPI ini. Saya bilang insya Allah kami akan bersama-sama. Dan sekali lagi kami juga akan berupaya terus meningkatkan komunikasi koordinasi dengan forum pimpinan daerah. Karena saya nggak yakin Pak, nggak bisa kalau hanya Pemkot saja. Petugas kami yang namanya Satpol PP ini Pak sangat terbatas. Dengan 2,5 juta penduduk kota Bandung, ya, idealnya kami harus punya 1.500 Pak. Sekarang ada berapa? 380. Coba. Idealnya 1.500, kita hanya punya 385 personil di Satpol PP. Dan kami sudah berupaya ingin menambah ya, personil di Satpol PP. Tapi urusan-urusan penambahan personil PNS di Indonesia ini urusannya ada di ASN, adanya di Menpan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, di Menpan RB. Ada di sana, kami juga tidak tahu Pak. Ya, agak susah. Kami bisa mengajukan 300, di Pasihanana paling 80. Gitu. Itu Pak yang ada. Karena kan penggajian ada di pusat Pak, mereka yang ngitung masalahnya. Ini persoalan kami. Oleh karena itu, sekali lagi, saya sangat percaya bahwa dengan keterbatasan aparat kami di Satpol PP ini, baik dari sisi dari sisi kuantitas, apalagi kualitas tadi Bapak sering menyampaikan. Saya juga tidak bisa menutup mata Pak. Kalau sering menyampaikan banyak eksekusi kepada kami, masih ada oknum-oknum. Terus terang, hari ini Pak, banyak sekali di Satpol PP yang sudah kami berikan sebuah tindakan-tindakan ya, sanksi buat kami Pak. Insya Allah harus dipindah-pindahkan kemana. Itu upaya saya Pak. Upaya kami sebagai pimpinan sudah luar biasa, itu sudah pernah kita lakukan insya Allah ya. Jadi sekarang Satpol PP sudah ada penggantian ya. Saya berharap dengan kasat yang baru ya, yang itu juga hasilnya sudah dari hasil fit and proper test Pak, yang sangat luar biasa. Fit and proper test Pak. Sumpah. Dilelang dari fit and proper test Pak. Ya. Insya Allah itu sudah kita upaya itu sudah kita lakukan Pak. Insya Allah. Setelah administrasi ya struktur kami sudah melaksanakan insya Allah. Nah tinggal mari kita bersama-sama. Saya berharap di lapangan ya insya Allah lah. Tadi saya sampaikan sekali lagi Pak. Ya kalau dengan lembaga-lembaga dakwah kalau di Kota Bandung seharusnya ya insya Allah lah, seharusnya kita akan lebih mudah komunikasi Pak. Karena saya sampaikan Mang Odin sebagai dai di SMPK, Mang Odin jadi dakwah sampai hari ini. Mang Odin ayah berdakwah diregulasi, antum dakwah di lapangan, kan sama-sama dai kan? Harusnya klop, kan begitu harusnya ya. Harusnya sinergis Pak. Makanya saya tidak akan pernah, ya saya mungkin tidak seperti di kepala daerah yang lain. Ketemu FPI itu ada baringung, mau ada mah, sobat barang di sawah gitu, insya Allah. Ya, karena kita sama-sama untuk membangun bangsa ini, insya Allah. Ya. Berdasarkan ya, yang kita yakini agar bangsa ini menjadi bangsa yang ya mendapat rahmat dari Allah SWT. Itu Pak, yang mungkin tadi disampaikan di poin kelima ini, ya karena memang tidak mungkin terbatas seperti ini. Saya terbuka Pak, kalau nanti antum juga mau silaturahim dengan oleh ya, dengan kita pimpinan untuk lebih kita berkomunikasi, berkoordinasi, apa yang bisa kita kerjasamakan, kita kolaborasikan. Saya sangat terbuka Pak, insya Allah. Ya, bukan nyari di sana. Itu mungkin dari saya. Terakhir saya juga ingin sampaikan permohonan maaf kalau Pak Wali masih dinas luar, masih ada di sekarang perjalanan pulang dari Jakarta sekarang dari luar negeri, dan insya Allah mungkin hari Sabtu baru pulang. Ini juga akan saya sampaikan kepada beliau, insya Allah ya, kita sampaikan kepada beliau, dan kita akan sangat terbuka siapapun lah, bukan hanya FPI, siapapun kita terbuka untuk bersama-sama mencintai Bandung dengan pola kolaborasi yang positif insya Allah.
Itu mungkin dari saya ya. Kalau masih ada sampaikan tafadhol. Respon ya atas aspirasi dari kami. Secara pribadi saya Pak begini Pak, mungkin pada audiensi tahun lalu juga sudah saya sampaikan, kami sampaikan bahwasanya harapan Kota Bandung menjadi kota juara kan gitu. Bukan saja juara dari monumen kan gitu, tapi dari mentalnya juga kan gitu. Mental juga benar-benar juara. Diakui kalau di Kota Bandung banyak taman-taman segala rupa luar biasa gerakan dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini kan luar biasa Kota Bandung ini. Karena yang tujuan wisata. Tetapi ada satu hal kami sampaikan waktu itu, kami meminta menghapus image ataupun citra Kota Bandung salah satu kota tempat prostitusi Pak. Jadi lamun teman-teman abdi di Jakarta, di mana nyaris di Bandung terkenal sari hitam Pak. Jadi itu ikon ya, ikon goreng lah ke Kota Bandung teh. Dan waktu itu Pak dari Satpol PP dari pihak katakan Pemkot juga sudah menyampaikan sedang menutup dan menutup. Tetapi beberapa hari ke belakang saya dengar dari pernyataan Pak Wali Kota juga masih berjalan, karena Pak Wali Kota juga sedang berusaha membuat atau membuat katakan satgas dan sebagainya. Nah ini kami menekankan lagi, tolonglah Pak ada tindakan tegas, hapus image Kota Bandung ini daripada tempat prostitusi. Karena sari hitamnya sudah men-Indonesia Pak, kan gitu, sudah internasional sari hitam gitu, coba hapus. Sehingga program-program kreatif inovatif itu benar-benar terwujud Pak, bukan sebatas tadi kabur makta tinggal jadi bisa omdolan gitu. Nah itu untuk APBN umat Islam seperti itu. Kami harapkan seperti itu Pak, harapan kami supaya benar-benar Kota Bandung ini benar-benar juara. Seperti itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pertama kali mohon maaf kalau memang di lapangan kami juga belum optimal. Akan tetapi boleh jadi juga apa yang Ustadz dapatkan di lapangan, yang Ustadz lihat di lapangan, ya, itu boleh jadi hanya segelintir orang yang masih oknum-oknum yang masih bandel, ya, yang mereka kucing-kucingan dengan kami Pak. Terus terang saja, saya ya dengan teman-teman Satpol PP, ya, bahkan di backup oleh dari kepolisian, ya, saya juga terus memonitor dan kita terus menghadapi. Cuma persoalannya apa tadi? Yang namanya mereka juga kucing-kucingan seperti itu, pasti bisa kami juga bekerja, mereka juga ada seperti itu. Ya. Nah, memang persoalan sari hitam ini, ya, saya dan Pak Wali juga ya, di tahun ini sudah mencanakan insya Allah bahwa nanti aset-aset yang oleh zaman Pak Dada itu sudah dibeli kan, aset itu ya kita terus tingkatkan, ya. kita akan tingkatkan dan kita akan pola api nanti rencananya kita memang akan membuat lingkungan itu boleh jadi lingkungan supaya tidak ada praktek-praktek seperti itu kira-kira. Itu insya Allah sudah kita siapkan insya Allah. Cuma karena memang ketersangkaran juga Pak, akan juga dari versi yang lain juga banyak yang harus diperhatikan ya gitu kan insya Allah. Tapi intinya ada jangka pendek yang panjang Pak. Jangka pendeknya insya Allah saya terus kepada Satpol PP ya, karena kami memang hanya punya Satpol PP saya kira ya, bahkan di backup oleh TNI dan Polri wah sekarang ya saya terus meningkatkan komunikasi ini untuk punya perhatian, ada kualitas timang lah tentang bagaimana kami menjalankan apa yang diamanatkan oleh umat Islam, lebih khusus teman-teman FPI tentang sektor ini. Insya Allah itu juga akan kami perhatikan insya Allah. Itu mungkin insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di lapangan ya Pak Wakil Wali Kota menemukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran tentang miras. Jadi saya dan khusus dari itu minta tindakan konkret dari pemerintah lah itu, khususnya yang berwenang Satpol PP dan ya apa ada undang-undangnya yang jelas untuk menertibkan gitu. Karena kami itu bukan nggak koordinasi, karena sudah sering kami koordinasikan, kami sudah bikin surat, kita datang silaturahmi,
kita sampaikan ini, tapi ternyata di lapangan tidak ada tindakan sama sekali. Bahkan ya mungkin ada tindakan, tapi ya sekali besoknya tinggalkan lagi, dagang lagi. Harusnya terus gitu, continue terus sampai ada efek jerak. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sedikit Pak. Ya mungkin kami secara organisasi meminta lah ketegasan dari sini ada Polres Tabes ya untuk Polsek mana itu kira condong itu masa 100 meter dari mana dari Mapolsek itu gudang besar padahal dibuktikan izinnya itu tidak berlaku Pak itu ya kemarin di-sweeping kan sama kita dan kita publikasi tolong ada tindakan tegas terhadap Ibu Kapolseknya itu karena kami sering berkali-kali silaturahmi iya masa 100 meter sudah diingatkan dan kami gerebek waktu itu izinnya itu udah kadaluarsa itu tolonglah ada sikap yang tegas sampaikan ke Pak Kapolres Tabes walaupun dia diundang tidak hadir tahu dia mungkin tidak ada niat baik atau apa saya tak tahu yang pasti dia tidak hadir pada kesempatan ini padahal kami resmi mengundang mereka kalau Pak Wali ada argumentasi yang resmi tadi kan masih ya tapi Pak Kapolres Tabes sudah tahu pada secara resmi sudah disampaikan dan mungkin saya minta ada tindakan tegas lah atau gimana lah saya kira itu terhadap Kapolsek mana Jalan Condong itu masa 100 meter gudang besar ternyata ini izinnya ternyata izinnya mana izinnya itu kan nggak jelas toko banak nah itu kan tolonglah itu Pak dari perwakilan dari Kapolres Tabes ada tindakan tegas tuh buat Bu Kapolsek itu kan gitu itu saya ingin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian aspirasinya dan aspirasi ini menurut saya sangat mulia ya sejalan dengan baik itu dengan syariat Allah juga dengan hukum positif saya mudah-mudahan sangat sejalan ya dan saya berharap juga kepada teman-teman ya baik itu di Satpol PP juga pun di kepolisian barangkali saya berharap ini mari kita jadikan sebuah masukan dari teman-teman FPI buat kita sebagai masukan untuk dari tazkirah peringatan buat kita. Mari kita bersama-sama ya menyambut aspirasi ini, aspirasi yang sangat positif ya. Kita bersama-sama menyambut dengan baik ya dengan positif dan insya Allah kalau ini semua bisa berlaku dengan baik dan kesalahan baik yang mudah-mudahan harapan kita semua menghadirkan Bandung juara itu bukan sekadar juara di dunia tapi insya Allah juara di akhirat insya Allah sama-sama. Saya kira itu mungkin dari saya ya. Terima kasih. Saya lanjutkan nasiran kita akhir. Oh, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota dan rekan-rekan dari jajaran Wali Kota Bandung, kemudian juga dari rekan-rekan guru kami, Ustadz Haji, kemudian tokoh-tokoh agama. Alhamdulillah, syukurillah kita pada hari ini bisa bersilaturahmi, tentunya sekaligus dengan Pak Wakil Wali Kota juga. Saya baru 2 minggu kebetulan Pak di Kapolsek Sumur Bandung, kurang lebih mau 3 minggu. Kami mewakili dari Pak Kapolres Tabes karena beliau kebetulan sedang melaksanakan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan konferensi Asia Selatan di Gedung Merdeka. Jadi kami diutus oleh beliau sekaligus pengamanan sekaligus mewakili terkait dengan kehadiran rekan-rekan dari FPI. Tadi beberapa bahasan dan beberapa aspirasi sudah disampaikan dari FPI, sama kami juga mengucapkan terima kasih dan sama tentunya kita sebagai pelaksana undang-undang, pelaksana aturan tentunya selalu konsisten terhadap isi ataupun dari pernyataan-pernyataan atau isi dari undang-undang tersebut. Satu hal terkait Saritem, silakan Pak Haji bisa dicek ke Saritem saat ini sudah masih ada atau tidak. Itu 2 minggu yang lalu sudah ditutup 165 kaum hawa diboyong dari sana dan saat ini sudah berpindah di bidik khusus di mana Palimanan atau di Cirebon itu dan Sukabumi. Pak Haji, alhamdulillah 2 minggu yang lalu langsung Pak Kapolres Tabes langsung yang mimpin, diboyong semua yang ada di sana. Kemudian juga terkait dengan miras tempat hiburan,
kami juga kemarin mengumpulkan, mohon izin Pak Wakil Wali Kota, tentunya di wilayah kami khususnya Sumur Bandung ada beberapa tempat-tempat hiburan. Kemudian juga lokasi-lokasi tersebut terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan ini, kami kemarin sudah kami kumpulkan. Kami tahu dan kami memang cek satu persatu bahwa izin itu ada, akan tetapi sudah kami sampaikan demi kehusuan, demi marwahnya bulan suci Ramadan ini terasa di wilayah Kota Bandung, kami menghimbau kepada rekan-rekan semua pengusaha, pengelola tempat hiburan agar libur. Dan mereka siap, setuju, dan memang kami tahu juga bahwa dari Kota Madya Bandung juga sudah biasa mengeluarkan surat edaran, dan itu mereka semua sudah paham. Termasuk yang miras-miras berizin pun mereka semua tutup. Kalaupun tidak tutup, dari mereka juga percuma, tidak ada yang beli. Karena memang semua tempat-tempat hiburan tadi tutup selama bulan suci Ramadan. Tetapi kemarin juga kami sampaikan, silakan siapa yang berani mencoba-coba, itu akan kami cek and recheck, dan tentunya akan ada tindakan hukum lebih lanjut. Unsur-unsur ataupun hal-hal yang bisa mengundang kemungkaran tadi, justru kita grip, kita jaga bahwa kita sama-sama saja ada aturan-aturan selama ini kita ketahui bersama, kita sama-sama bekerja sama-sama kerja sesuai dengan yang disampaikan. Apabila ada informasi atau ada rekan-rekan dari FPI mengetahui, tidak usah ragu-ragu Pak. Terus terang jujur, demi Allah, demi Rasulullah, kita tidak ada main mata, sampaikan saja. Di sana Pak ada perjudian Pak, di sana ada tadi sabung ayam, saya dengar ada sabung ayam, maka langsung saya tanya ke Pak Haji, ke Mama Burhan, ada nggak di Kota Bandung, ada nggak wilayah saya? Kalau ada tolong sampaikan ke saya. Jadi artinya aturan ada, undang-undang ada, kita sebagai pelaksana sama-sama kita kerjasama, bukan berarti polisi melakukan upaya hukum, penegakan hukum, FPI juga sama menggerebek, tidak, tetapi sama-sama kerjasama tadi. FPI, masyarakat memberikan informasi input kepada kita, akan kita tindak lanjuti. Silakan awasi, silakan pantau kita sudah bekerja atau tidak. Kalau tidak, kalau masih kurang, Pak, itu kok sudah kami informasikan, tapi kenapa itu masih seperti ini Pak? Silakan komplain. Tentunya kami dengan tangan terbuka menerima. Itu saja mungkin dari kami. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat memperhatikan kebetulan saya ini di DPW memperhatikan DPC yang ada di kota itu Pak. Jadi kalau dari jajaran atas dari pihak Polrestabes itu memang bagus gitu. Cuman yang di bawahnya Pak, tatkala kita lapor, contoh ada beberapa DPC di Kota Bandung, tatkala kita lapor menemukan titik miras, padahal di titik miras ke Polsek itu kurang lebih lah kalau ditemu jalan juga 5 menit nyampe gitu. Tapi kok kenapa sampai 1 jam sampai setengah jam? Tatkala udah rame, udah laskar udah ya berbau sama preman baru datang. Itu maksudnya apa gitu? Kita harus anarkis dulu atau gimana? Soalnya kalau dari atasan dari pihak Polrestabes bagus kan kalau misalkan ada titik segera laporkan kepada saya. Kalau saya sama anggota merapat gitu. Tapi buktinya di lapangan sangat berbeda gitu Pak. Mohonlah kepada pihak Polrestabes termasuk Satpol PP tolong sigap ya, setelah ada laporan dari masyarakat atau dari laskar, tolong sigap sebelum hal ini tidak diinginkan terjadi. Contoh waktu kemarin kita ngegerebek gudang miras terbesar di Kabupaten Bandung, yaitu di Margasi. Kita itu sebelumnya udah lapor sama Kapolsek, tapi dikarenakan laporan kita seolah tidak ditanggapi, maka terjadilah penggerebekan besar-besaran bersama masyarakat gitu. Jadi tolong sekali lagi kami mewakili Laskar DPW Bandung Raya, tolong sigap ketika ada laporan dari Laskar, jangan sampai nunggu kejadian yang lebih ini lagi gitu Pak. Mungkin
Dari saya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit tegaskan kepada Satpol PP termasuk dengan dari kepolisian. Memang tadi kata ikhwan saya bilang udah koordinasi di dalam nyata ke lapangan, maka saya terus terang mimpin di dalam lapangan. Bila mana ada laporan termasuk ke intel-intel, kadang-kadang bocor di jalan. Nah, bingung. Bahkan saya tadi di kabupaten ngomong, saya nggak mau dengan intel, saya nggak mau dengan Kapolsek. Bahkan saya sebetulnya koordinasi dengan Kapolsek, tapi dalam kenyataan masih kawan. Maka kalau mau Kapolsek turun dengan saya. Kalau ini tadi ada poltabesnya, enak saya bicara. Nah, jadi kalau poltabesnya turun dengan saya atau dengan FPI sama-sama, insya Allah oknum-oknum itu akan ketemu. Contoh, ada di Polsek Darhanu ya, gitu. Saya masukkan sama Polsek. Pas Polsek turun dengan anggotanya, akhirnya nggak kena, bocor lagi. Bingung kata Polsek, saya panggil lagi guys. Bagaimana Pak Kapolsek? Udah Pak Kiai. Tapi bingung saya. Bagaimana caranya? HP semuanya dikumpulkan oleh Kapolsek. Sesudah dikumpulkan, kita bersama pergi ke gudang itu. Akhirnya berhasil Pak. Alhamdulillah Kapolsek berhasil. Itu HP dikumpulkan. Tapi kalau semuanya HP masih ada di anggota-anggotanya, selalu terjun ke lapangan, bocor. Nah, jadi mungkin ada oknumnya kan? Nah itu. Jadi susah. Tadi Bapak bilang, saya udah diperintahkan. Terus dari Kapolsek tadi udah diperintahkan. Tapi kenapa di lapangan masih ada? Nah ini kemungkinan ada oknum. Nah, kemungkinan. Tapi mungkin trik-trik saya pengalaman dengan Kapolsek yang lain, taktiknya itu alhamdulillah berhasil. Eta. Tapi kalau ini nanti sesudah saya masukkan, pas de hari bulan Ramadan masih ada, masukan udah ada, jangan disalahkan FPI turun lagi. Jangan disalahkan FPI turun lagi. Nah, seperti kemarin kejadian FPI sampai di Borobor sampai ada penembakan kan? Nah, padahal itu membahas kemungkaran. Ini tanggung jawab polisi. Kata, tapi kenyataan tanggung jawab polisi beberapa ribu dus. Ada apa ini dekengnya? Dekeng saya hanya satu Allah. Saya tidak takut sama jenderal. Saya tidak takut sama presiden. Kalau presiden salah, kalau jenderal salah, saya basmi. Kemudian ada apa ini? Sampai FPI diberobos seperti teroris itu. Tapi alhamdulillah keberkahan musyawarah dengan Kapolres Cimahi, akhirnya bisa hanya 3 kali. Hitung-hitung apa? Mesantren. Ruhul Jihad tuh FPI tidak takut sama jenderal. Ruhul Jihad FPI tidak takut sama presiden. FPI tidak takut sama preman, tapi takut hanya satu, Allah. Kalau kemungkaran masih banyak, masih merajalela di Kota Bandung, khususnya umumnya di Indonesia, bagaimana? Ini mayoritasnya Islam semuanya kelihatan. Bapak-bapak tadi bilang Ustaz, ini Ustaz, kebanyakan Ustaz lah gitu. Tapi dalam kenyataan ini membentuk MUI. MUI itu majelis ulama. Bahkan di daerah saya sampai mencaci MUI. Bapak MUI, kenapa di lapangan? Kata MUI, saya demi Allah baru tahu. Itu MUI. Saya juga MUI. Kenapa saya MUI masuk FPI? Karena saya lihat di lapangan masih banyak kemungkaran. Mudah-mudahan tolong sampaikan kepada Kapolres, tolong Ketua Satpol PP, di lapangan masih banyak kemungkaran. Bila mana kemungkaran masih banyak,
laporan ada dari FPI, tapi kenyataan masih banyak, FPI akan swearing. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya kira sudah kita dengar bersama-sama lah ya, insya Allah. Dan saya melihat baik itu dari pihak FPI, juga dari kepolisian, sama dari kita pemerintah Kota Bandung, insya Allah kita juga sudah mendengar dan kita sudah ada kesepahaman. Insya Allah kita akan berupaya di masing-masing posisi, insya Allah ya. Tapi sekali lagi saya berharap ketika kita sudah mengetahui benang merahnya tadi, Ustaz menyatakan barusan, pasti yang itu adalah oknum, pasti kan begitu kan ya. Nah, untuk menjerat atau untuk menertibkan si oknum-oknum ini sesungguhnya menurut saya tinggal bagaimana kita tetap harus membangun kebersamaan, insya Allah ya. Kebersamaan insya Allah itu akan menyelesaikan kita bersama, saya kira. Itu mungkin terakhir dari saya. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khairan jazaa kepada kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan ini sebagai bagian daripada amal ibadah kita, insya Allah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FPI kan memang kalau istilah bahasa orang mah tupoksinya kan itu mereka ya, terus fungsinya memang mereka amar nahi mungkar, saya kira ya. Nah, mereka dalam hal ini mengingatkan kepada kota kabupaten yang ada di Bandung Raya. Mereka tadi dari kabupaten, dari kabupaten terus ke Bandung, terus mereka juga masih ada program ke Cimahi dan sebagainya, ke Bandung Raya, yang menyampaikan aspirasi yang sama, yaitu mengingatkan agar pemerintah Kota Bandung mengindahkan tentang pelaksanaan ibadah saum yang mulia itu, jangan sampai dikotori oleh beberapa hal tadi, adanya miras, adanya prostitusi, adanya juga tadi tempat-tempat hiburan. Saya kira itu aja yang mereka sampaikan pada kita. Dan kita sudah sampaikan bahwa kita dari mulai bulan Juni kemarin, 10 Juni kemarin sudah memberikan edaran, insya Allah edaran sudah sampaikan. Sebagaimana setiap tahun kita pasti memberikan edaran dari Wali Kota Bandung, saya kira mereka. Ya, itu sudah diterima oleh banyak para pengusaha juga, pengusaha hiburan ya. Saya kira sudah diterima oleh mereka dan mereka juga sudah memaklumi lah, pasti akan ada edaran itu dari kita. Itu. Tadi mengeluhkan sedikit mengenai personil Satpol PP. Ada upaya nggak untuk menyambut Ramadan ini? Apakah ya memang untuk menambahkan prosedurnya sangat panjang? Maksud saya ada di Pemkot Bandung ada upaya lain nggak untuk menyambut Ramadan ini mengenai kurangnya? Ya, tanpa adanya tadi aspirasi dari FPI juga, ya saya kemarin sudah menginstruksikan dan saya sudah mengingatkan kepada Kasatpol PP bahwa menghadapi Ramadan ini pasti Satpol PP akan lebih banyak lagi pekerjaannya ya, dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Edi Muarwoto bahwa ya dengan existing keanggotaan yang seperti itu ya kita harus meningkatkan kesiagaan saja, saya kira begitu sudut sementara ya, sampai seperti itu. Karena kalau kita tanpa personil kan panjang, nggak mungkin. Yang ada paling ya kita ya memaksimalkan yang ada agar mereka lebih sigap lagi, saya kira itu aja. Jam kerja berarti agak diperluas ya? Saya kira itu aja. Sudah. Dan bukan hanya, pasti kalau Ramadan bukan hanya
hiburan lain sebagainya. PKLG pasti nolak bayar di mana. Nambah lagi apa ada? Pastilah. Nambah lagi nya. Tahun naon. Ya orang mencari untuk bekal Ramadan, bekal Lebaran, pastilah. Ya saya kira anu biasa terdagang lagi pasti kan gitu. Nah ini memang dinamika yang ada seperti itulah saya kira ya. Yang penting saya sudah sampaikan kepada teman-teman Satpol PP bahwa kita tetap harus konsisten dengan penegakan tadi seperti itu. Tingkatan dengan yang kita miliki seperti itu. Oke. Himbauan untuk ormas yang melakukan sweeping Pak gimana Pak? Himbauan untuk lembaga yang melakukan sweeping di ya luar. walaupun tadi dari FPI ya banyak seperti itu. Kalau saya sih sama-sama dai ya sama Biskuata saya nggak paham lah. Kan dan memang mereka mah karakter seperti itu. Akan tetapi kan tadi saya himbau pada mereka. Himbauan saya kepada semua ormas, saya bilang dan menghimbau, mari kita bekerja sama, berkolaborasi di tupoksinya masing-masing. Nah, saya tekankan, saya bagus tadi saya tekankan, saya juga tekankan, Pak Kepala Pengaman menyampaikan juga. Yang terpenting mereka sampaikan pada kami. Kan saya kasih nomor telepon langsung ya bilang. Itu himbauan saya. Jangan mereka bermain hakim sendiri. Tetap salah juga mungkin sendiri kan begitu.